batin kami Tuhan, sehingga kami mampu melihat dengan jelas apa yang menjadi arahan-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu percaya bahwa setiap hari adalah hari yang baru sama Tuhan. Amin. Ada anugerahnya yang baru, ada kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sehingga kita dimampukan untuk bersyukur, untuk percaya, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Dengarkanlah Dia. Ya. Terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Tolong slide-nya ditampilkan. Kita akan baca sama-sama, ya. Saudara baca ayat bahasa Indonesianya, saya baca ayat bahasa Palembangnya. Karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Palembang. Ya. 2, 3, satu-satu ayat aja ya. 2, 3. Silakan, ayat 28 dulu. Kira-kira 8 hari sehabis Yesus ngomong galo-galonya tuh, dia ngajak Petrus, Yahya sama Yakub naik ke sikok gunung untuk berdoa. Lanjut. Ayat 29, pelan-pelan yang belakang. Sementara Yesus berdoa, penampakan rainya berubah, juga bajunya jadi putih bercahaya. Tiba-tiba ada 2 wong yang lagi ngomong sama dia. Wong-wong tu ialah Nabi Musa sama Nabi Elias. Kedua wong tu terjingok lagi diselubungi dalam cahaya dari surga. Dia wong ngomongi pasal kematian Yesus yang bakal dituntas ke di Yerusalem. Pas waktu tu Petrus sama kawan-kawannya lagi terteduk, lelep. Gawe murid Yesus tu galak nian teduk terus. Di mana bae teduk? Ya. Pas dia wong terbangun, dia wong ni nyingok kemuliaan Yesus, juga kedua wong yang lagi tegak sama dia. Lanjut. Nah, pas kedua wong tu nak ninggal ke Yesus, Petrus ni ngomong ke Yesus cak ini. Tuan, seneng nian kami ada di sini. Biar kelak kami negak ke 3 kemah. Siko untuk Tuan, siko untuk Musa, terus siko untuk Elias. Petrus ni tak sadar apa yang diomongkannya tu. Sementara Petrus ngomong, awan turun nudungi dia wong galo. Terus murid-muridnya jadi takut pas masuk ke jero awan tu. Terus dari awan tu terdengar suara yang ngomong cak ini. Inilah anak aku, yang lah aku pilih. Dengar kela dia. Pas suara itu terdengar, yang kejingoan cuman Yesus dewean. Murid-muridnya ni diem bae. Pas hari-hari itu dia wong idak ngenjuk tahu ke siapa-siapa pasal apa yang lah dia wong jingok. Ya.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, poin kita itu di ayat yang ke-35. Ya, ini peristiwa di mana Yesus naik ke atas gunung bersama 3 murid kesayangannya yang paling dekat sama dia, yaitu siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu mereka lihat waktu di atas gunung itu Yesus berdoa, dia nggak sendirian. Ada 2 orang lagi, ya, Musa dan Elia. Ya. Karena habis terbangun kan mereka tidur kan, Yesus berdoa mereka tidur. Ngulang lagi di Taman Getsemani, Yesus berdoa mereka tidur. Bilang sama sebelahmu, kalau Yesus ngajari berdoa kau jangan tidur. Ada amin. Ya, jangan kebanyakan tidur. Kita ini harus lebih banyak berjaga-jaga. Kalau Tuhan bangunkan tengah dalu kita berdoa, berdoalah. Karena memang ada maksud Tuhan. Ya, ingat, waktu kita berdoa bukan hanya waktu kita meminta sesuatu. Kalau orang tanya sama saya, Pastor dapat apa waktu berdoa? Saya nggak dapat apa-apa, malah banyak hal yang Tuhan kurangi dari hidup saya. Jangan dipikir waktu doa saudara mau dapat sesuatu. Pikirkan waktu saudara berdoa, lebih banyak hal yang Tuhan kurangi dari hidup saudara. Mungkin itu kekecewaan saudara, mungkin itu keegoisan saudara, mungkin itu kemarahan saudara, dikurangkan oleh Tuhan. Semua kedagingan kita dikurangkan oleh Tuhan. Jadi waktu kita berdoa jangan cuma kita berpikir kita mau dapat sesuatu. Berdoa harusnya kita berpikir Tuhan berperkara sama kita. Itu yang paling penting. Banyak orang Kristen ini paradigmanya nggak beres, saudaraku. Karena pengajarannya nggak diterima dengan baik, ya, nggak dipahami, nggak belajar sendiri, minta tuntunan Roh Kudus, ya, minta tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Karena kalau orang yang ngajar, orang bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang nuntun kita dapat pengertian yang baru. Amin. Minta Roh Tuhan untuk berperkara sama kita. Nah, mengapa kita perlu mendengarkan Yesus? Kan perkataannya apa di ayat 35 tadi? Kan waktu mereka lihat ada ini, Elia sama ini, terus dari awan itu, mereka kan jadi kayak takut kan? Karena tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan itu menudungi mereka kan, murid-murid itu. Lalu terdengar suara seperti ini dari awan itu. Inilah anakku yang telah kupilih. Waktu Yesus dibaptis, cuma dengar suara gini kan orang-orang. Ada terdengar suara apa? Inilah anakku, padanyalah aku berkenan. Tapi ini lebih dahsyat saudaraku. Waktu ini Bapa di sorga itu bersuara seperti ini. Inilah anakku yang telah aku pilih, dengarkanlah kata-katanya. Jadi kalau kita ngakunya pengikut Kristus, kita ini harus dengar kata-katanya Tuhan. Kata-kata Yesus apa untuk kita? Setiap hari kita butuh firman-Nya. Perkataan Tuhan itu kan firman-Nya. Betul nggak? Minggu lalu kan saya sudah ingatkan. Yang nggak datang minggu lalu saya ingatkan. Saudara, setiap hari kita butuh baca firman. Paling enggak 1 pasal. Saudara tahu enggak, Alkitab ini isinya jumlah pasalnya itu 1189 pasal. Kalau dibaca 1 pasal aja sehari, 3 tahun pasti selesai. Pasti. Kalau saudara baca 2-3 pasal, setahun itu selesai. Kalau memang nggak sanggup, paling nggak seumur hidupmu, kau selesaikan 1 kali. Pastor, kan saya guyonin kan minggu lalu. Bisanya cuma siko ayat sehari.
Kalau satu ayat di Alkitab ini ada 31.171 ayat. Butuh 85,5 tahun selesainya. Kan saya tanya sama Ibu Agio minggu lalu, umur berapa sekarang? Kalau cuma baca satu ayat, belum selesailah ketemu pencipta ayatnya. 85,5 tahun. Ayolah baca satu pasal sehari. Apa sih susahnya? Kita ngobrol sama teman kita aja udah berapa jam. Kita kerja aja udah 8-10 jam. Itu mancing biasa harian. Satu pasal. Coba bilang sama sebelahmu, sehari satu pasal yuk. Masih nak hidup kan 3 tahun ke depan? Coba tanya, masih nak hidup dah kau 3 tahun ke depan? Paling tidak kalau 3 tahun ke depan Tuhan siap panggil kau kalau selesai. Selesai dengan hidupmu. Saudara mau dengarkan dia? Makanya baca firman itu keluarin suara. Yang suara saudara dengar itu memang suara saudara, tapi percayalah itu firman Tuhan yang kau dengar. Tuhan sedang berperkara dengan kita. 1189 pasal. Bagi 365 hari itu 3 tahun sekian bulan. Hitunglah 3 tahun selesai. Saya yakin kalau satu pasal dibaca, besok satu pasal, saudara nanti hari ketiga pasti ingin nambah, bukan satu pasal lagi, 2 pasal. Nggak kerasa, selesainya jauh lebih cepat. Asal konsisten, tekun. Amin. Tekunlah baca. Dengarkanlah dia. Jelas sekali kok, dengarkanlah kata-katanya. Kapan kita mau dengar kata-kata Tuhan? Mau langsung dengar, audible gitu, Tuhan ngomong sama kita. Kalau enggak saudara kaget-kaget nanti. Saudara lagi di WC tiba-tiba Tuhan ngomong, "Woi, dengar aku ya." Pingsan saudara, mending pingsan, lumpuh. Mending lumpuh. Ingat, waktu Tuhan berfirman sama Musa, "Musa, kau enggak akan tahan melihat wajahku dan mendengarkan suaraku, kau pasti mati. Karena kau manusia, enggak kudus. Manusia penuh dengan kelemahan dan dosa. Enggak bisa." Tuhan bilang, "Kau lihat punggung aku baik ya?" Baru lihat punggungnya baik, Musa mukanya berkilau-kilau. Makanya kalau orang jatuh cinta itu ya, ngelihat punggungnya baik, kekasihnya jadilah katanya. Lewat rumahnya baik, jadilah. Halo? Benar gak? Ngangguk berarti benar, pernah dilakukan. Ya harusnya sama Tuhan tuh kayak gitu, satu pasal jadilah. 3 tahun selesai. Ya. Mengapa kita perlu mendengarkan Yesus? Yohanes 10 ayat 27 bunyinya apa? Nanti dulu pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan dicepat-cepat itu. Mengapa kita perlu mendengarkan Yesus? Coba satu orang baca Yohanes 10 ayat 27. Bunyinya apa? Nah, saudara dan saya disebut Yesus apa? Domba. Domba itu nurut. Domba itu sekucel-kucelnya domba tidak bau. Coba lewat depan ini, ada yang jualan yang namanya kambing. Saudara lewat selintas bau. Gantenglah dia bentuknya, bau.
Kena banyu, nyumput dia. Kambing itu kalau kena banyu, hujannya langsung cari tempat berlindung. Kalau domba enggak. Domba itu rela. Dipotong, kalau saudara lihat cara motong bulu domba tuh, dia diem aja. Coba kambing, jangan coba-coba. Apalagi kalau dia sudah punya tanduk. Domba itu dengar suaraku, kata Tuhan. Saudara domba apa macan? Atau gorila? Ribut aja kerjanya. Gitu. Tengah hutan. Hah? Kita ini domba. Domba itu kalau dengar gembalanya, dia nunduk. Ngikut dia kemana suara gembalanya. Ada videonya. Dan dia cuma dengar satu gembala. Orang-orang coba pakai suaranya, nyuruh dombanya dekat, nggak bakal mau. Ada videonya, saudara cari sendiri di YouTube itu. Tapi ketika suara gembalanya manggil, mereka langsung dekat. Itulah gambaran kita. Domba yang terlatih mendengar suara gembalanya, nggak gampang ditipu oleh suara-suara yang lain. Mau suaranya mirip sekalipun nggak akan ini, paling cuma dijingoknya sebentar. Bukan gembala aku itu, wong basing itu. Nak pakai baju apa, nak pakai dia popengnya mirip sama gembalanya, suaranya yang penting. Nggak bisa ditipu itu. Walaupun pengajaran nabi-nabi palsu mau pakai cara yang hampir mirip dengan Tuhan, gak akan bisa menyerupai suaranya Tuhan. Karena suara Tuhan itu penuh kuasa. Suara Tuhan itu penuh dengan kasih. Suara Tuhan itu membuat kita dipenuhi damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidaklah sama dengan apa yang diberikan dunia. Halo? Amin. Kita ini domba. Dengar baik-baik. Ya. Nah, bagaimana cara mendengarkan dia? Tentunya tadi yang saya bilang, ini berbicara tentang mendengarkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan tiap hari, baca, keluarkan suaramu. Kalau nggak bisa baca lagi, mata udah rabun, nggak bisa lagi, pakai yang audio, dengar. Makanya kalau orang-orang tua, saya sering coba untuk mereka dapat aplikasinya yang bisa audio Bible supaya dengar. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Itu baru timbul, belum jadi apa-apa. Kecuali kita melakukannya, mengerjakannya. Lalu apa keuntungannya bagi kita yang tekun mendengarkan firman Tuhan dan nasihat firman Tuhan? Apa keuntungannya bagi kita? Saya nggak mungkin sebagai hamba Tuhan meminta saudara atau firman yang saya tahu firman Tuhan menyuruh kita mendengarkan dia, pasti ada privilege-nya untuk kita. Keuntungannya untuk kita, bukan untuk Tuhan. Karena kan kita ini domba tadi. Domba itu terkenal apa? Lemah. Terkenal apa? Bodoh. Gampang sekali diadu domba. Nggak pernah dibilang adu kambing. Adu domba. Betul nggak? Saya kemarin ngomong sama satu hamba Tuhan. Ada yang tanya, pastor kenapa ya? Saya tuh pikir jemaat tuh baik-baik aja loh semua sama saya, pemimpin-pemimpin saya. Tapi kok hari-hari ini mereka ngomongnya kayak gini. Ngomong apa saya bilang? Gini. Yang satu gini. Yang satu gini. Saya tanya sama kamu. Kamu tahu gak sebenarnya? Kamu kan kenal mereka dari sejak muda. Dari sejak mereka kuliah. Saya tanya sama kamu, mereka masih ada sampai hari ini sama kamu. Hati mereka sebenarnya baik gak? Hati mereka baik gak? Kalau sudah sampai bukan hanya 5, 10, belasan tahun sudah sama kamu, baik gak anak-anak itu?
Orang-orang itu baik nggak berdiri sama-sama kamu? Baik ya. Tapi mungkin mereka bertumbuh di dalam pemikiran-pemikiran yang baru. Dan ketika mereka ngomong sama kamu nggak bisa terima. Pertanyaannya, kenapa bisa jadi kesalahpahaman? Semua akhirnya mereka nggak mau lagi respon kamu. Cuma satu masalahnya. Saya tanya sama kamu, pernah tahu namanya penyakit autoimun? Tahu penyakit autoimun? Pernah baca? Siapa yang pernah baca? Pernah baca? Apa penyebabnya? Pernah baca? Autoimun, sudah. Dan dibaca aja. Judulnya apa ya dibaca? Hah? Penyimpangan kekebalan tubuh. Autoimun itu, tahu nggak saudara sebenarnya? Setelah saya tanya sama beberapa teman dokter, autoimun itu sel DNA kita yang baik itu saling serang. Saudara percaya nggak orang di gereja Tuhan yang sudah percaya Yesus, sebenarnya orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan nggak? Orang-orang baik nggak? Halo? Orang-orang baik nggak? Kenapa bisa terjadi perpecahan dalam gereja? Karena orang-orang baik ini saling serang. Penyebabnya apa? Itu tadi, domba-domba yang bodoh. Nggak saling dengarkan. Jadi kalau bagi saya ya, suami istri yang hidupnya baik-baik tiba-tiba bertengkar besar, itu sebenarnya mereka itu autoimun. Sama-sama baik saling serang. Yang gembira siapa? Setan dan kroni-kroninya. Yang diperlukan apa sebenarnya? Telinga yang mendengar, hati yang terbuka. Mau saya bilang sama dia, mau? Kalau mau, kamu pasti akan melihat perubahan. Tapi kalau ini, nah kamu masih pakai tapi. Tapi itu berarti kamu masih asumsi tentang orang-orang ini. Kalaupun mereka masih salah paham sama kamu, izinkan Tuhan yang berperkara. Bukan urusan kamu lagi, yang paling penting kau buka hati, kau buka telinga. Masalah terbesar manusia itu egonya. Kalau sudah kena sentuh egonya tuh mau menang nggak ada ketemu jalan keluarnya pasti. Cuma kasih Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amin. Cuma kasih Tuhan. Ya. Jadi keuntungannya apa kita mendengarkan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan? Yang pertama, saya langsung aja ke poinnya. Yang pertama, tahun hidupmu banyak. Siapa yang mau tahun hidupnya banyak? Wah, enggak semua yang mau banyak. Siapa yang nak cepat? Aku doain sekarang. Saya tantang sekarang. Siapa yang mau hidupnya banyak tahunnya? Tahun hidupmu banyak. Siapa yang mau? Siapa yang mau, yang angkat tangan berarti mau pendek. Saya doain sekarang. Bukan saya nakuti, saya doain sekarang. Kayaknya sudah beres semua urusan hidupmu. Saya belak-belakan aja sekarang. Saudara mau diberkati Tuhan atau mau hidup gitu-gitu aja? Jangan kena virus GGA. Gitu-gitu aja. Mau tahun hidupmu banyak? Mau? Ada ayatnya. Amsal 4 ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu banyak. Tahun hidup kita ini mau dibuat Tuhan banyak. Wah, gak semua bilang. Saya gak heran kalau ada yang tiba-tiba besok tekabar. Banyak.
Bahasa Ibraninya rabah. Artinya itu ini, bertambah-tambah, bukan hanya usia, tapi hikmat ditambahkan Tuhan. Kemampuan untuk mengatasi masalah ditambahkan Tuhan. Kemampuan untuk melihat hal-hal yang sulit ditambahkan Tuhan. Kemampuan untuk berkomunikasi lebih baik ditambahkan Tuhan. Terus apa? Berkembang, increase. Berkembang. Kan Yesus, kan firman Tuhan katakan apa? Kalau kita ini, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Terus? Berkembang, terus apa? Mengalami kemajuan, progres. Kalau hidup kekristenan kita cuman batasnya tahunya itu aja. Yang dibahas ketika ketemu dia masalahnya itu lagi. Yang kalau ketemu dia terus saja bicaranya itu lagi. Itu namanya saudara nggak ngalamin progres. Saudara nggak ngalamin rabah. Dan orang yang ditambahkan Tuhan banyak, dia akan mempersembahkan banyak untuk Tuhan. Betul nggak? Loh, saya terus terang aja Pak Krisnan. Kalau orang ya, ditambahkan Tuhan banyak dalam bisnisnya, dalam ini, tapi gaya hidup dia berubah. Gaya hidupnya berubah. Itu nggak beres tuh cara berpikirnya. Tapi ketika dia ditambahkan banyak hal, dia mempersembahkan banyak untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Dan untuk menolong banyak orang. Ya, cara memberinya berubah. Itu baru benar. Itu baru namanya rabah. Apalagi kalau kau belum banyak, kau sudah memberi banyak. Itu Tuhan, apalagi kau memberinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kau selalu menolong orang yang bersuara lemah, kau memunyutangi Tuhan. Kalau kita sendiri nggak punya banyak, bagaimana kita mau jadi berkat bagi orang lain? Kau mau cerita firman apa? Mau cerita tentang keselamatan, orang lihat hidupmu aja nggak berubah. Berubah di sini bukan hanya masalah materi ya, cara berpikirmu nggak berubah, karaktermu nggak berubah. Yang pemarah masih pemarah, yang suka nyimpen dendam masih suka nyimpen dendam, yang masih suka gangguin orang masih suka gangguin orang, yang suka korupsi masih korupsi. Apa yang mau kau beritakan sama orang? Kau beritakan tentang damainya sejahtera Tuhan, kau hidup aja gak damai sama istri dan anak-anakmu. Kau hidup aja gak damai sama saudara-saudaramu, gimana? Kau dengan rekan sekerjamu, dengan rekan bisnismu aja gak bisa kerja sama. Bagaimana kau bisa menyelamatkan orang? Sehebat-hebat kita pakai topeng rohani kita, suatu saat ketika orang itu masuk dalam hidupmu, dia akan lihat, oh cuman sebatas ini, apa bedanya dengan orang dunia? Kalau kehidupan ibadahmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, kau gak layak masuk kerajaan sorga. Kata Yesus kan gitu kan? Ya kita gak lakukan dengan kekuatan manusia seperti orang Farisi, kita melakukannya berdasarkan anugerah Tuhan. Kalaupun kita jatuh dalam kelemahan kita cepat-cepat datang kepada Tuhan dan berdamai dengan saudara kita. Amin? Ada amin saudara? Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang tahun ini Tuhan mau ubah hidupmu menjadi banyak? Rabah, amin? Amin? Ya, dengar. Kuncinya apa? Dengarkanlah. Jangan cuma mau banyak aja yang ayat awalnya itu. Dengarkanlah perkataanku, dengarlah
nasihatku kata Tuhan. Dengar nasihat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita mujur. Bukan bujur ya, itu kalau bujur melala itu orang karo tuh. Mujur dan senang, bahagia. Mau tidak? Enggak semua nih mau nih kayaknya. Enggak jadilah ini poin yang kedua ini. Siapa yang mau hidup mujur? Siapa yang mau hidup senang dan bahagia? Mau? Ada ayatnya. Tapi jangan cuma ngejar mujur sama senangnya dulu. Baca ayat ini dengan hikmat Tuhan. Mari kita baca Ayub 36 ayat 11. 2, 3. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai tahun-tahun mereka. Dengar firman Tuhan tuh bukan hanya dengar. Ada kata lanjutannya, takluk. You takluk gak sama firman Tuhan? Saya suka bahasanya Kotim kemarin. Jangan jadi kolektor pewahyuan. Banyak tahu, tapi melakukannya gak mau. Banyak taunya, tapi ngelakukannya ayo. Jangan cuma tahu dong, lakukan. Kuncinya di mana? Mendengar dan takluk. Takluk itu artinya apa? Tunduk. Tunduk itu artinya apa? Taat pada otoritas firman Tuhan. Nah, disinilah banyak orang Kristen gagal. Gagalnya di sini. Saya sering dengar orang Kristen ngomong gini, bukan hanya di jemaat ini. Saya ini kan fasilitator doa. Pastor, saya ini sudah berdoa. Tidak pernah absen ke gereja. Tanya sebelahmu. Kau pernah absen enggak ke gereja? Ini orang ngomong enggak pernah absen loh. Ya. Aku selalu memberi persembahan. Sudah melayani di gereja. Kok belum mengalami keberuntungan? Kok hidupku banyak masalah? Kok baru selesai satu, datang 2 masalah lagi? Ukuran dia bahwa Tuhan harus memberkatinya dengan ukuran seperti itu. Kata anak muda sekarang, tipis sekali pertemananmu sama Tuhan. Tipis sekali persahabatanmu sama Tuhan. Tuhan itu bukan hanya sahabat kita. Tuhan itu raja. Kau harus takluk, tunduk sama firman-Nya. Dia yang mengatakan kita ini sahabatnya. Kita ini gak layak jadi sahabatnya. Kita ini sudah dibeli, ditebus. Kalau ukuran orang dunia, kita ini budak. Halo. Tapi Tuhan panggil kita sahabat. Keren ya? Tapi jangan mentang-mentang sahabat Tuhan, nak kendak kau baik. Takluk gak kau sama firman Tuhan? Takluk gak? Ya, kita harus takluk sama firman Tuhan. Tunduk sama firman Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya apa tadi? Mujur sepanjang hari kita dan senang, bahagia sepanjang tahun kita. Nggak seneng kayaknya saudara dengar ayat kayak gini ya.
Saya nggak ngerti lagi mau ngomong apa firman Tuhan. Wajah-wajah saudara nggak seneng kayaknya. Masalahnya ada kata takluk tadi. Susah kalau saudara nggak suka, sukanya mujur sama bahagia tapi nggak suka takluknya. Bagaimana bisa? Emang paling susah naklukkan daging ini. Butuh salib. Pandang salib Kristus. Pandang salib Kristus. Nggak mudah. Tapi percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun kita ini orang yang keras, berdoalah sama Tuhan. Tuhan, kalau aku gak gampang takluk Tuhan, paksa aku takluk Tuhan. Tundukkan egoku. Let me bow down before you. Taklukkan. Jangan pakai pengertian kita sendiri. Makanya Alkitab katakan apa? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, nggak takluk sama kebenaran Tuhan. Mereka seperti tanah angus yang tidak menghasilkan apapun yang baik dalam kehidupannya. Nggak ada yang baik terjadi dalam hidup. Selalu masalah, lagi masalah, lagi masalah, lagi masalah lagi. Sampai mati masalahnya itu. Nggak bisa membuat dia bersuka cita. Tapi orang yang takluk sama firman Tuhan, masalah boleh ada, tapi dia tetap bersuka cita sama Tuhan. Dia tetap bersyukur sama Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Itu yang terjadi sama Paulus, betul kan? Takluk. Saya nggak tahu lagi, kalau sampai saudara nggak nangkep ini, nggak tahu lagi bagaimana ngajarkan saudara hidup mujur dan hidup bahagia. Karena ayat yang lain juga sama. Joshua juga disuruh apa? Jangan lupa merenungkan firman Tuhan, betul? Dan merenungkannya siang malam supaya kau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil, hidupmu akan beruntung. Sama itu. Waktu kau takluk, tunduk sama firman Tuhan, waktu mau ngambil keputusan, waktu mau melangkah, kau hati-hati. Apakah ini menyenangkan Tuhan atau enggak? Apakah ini yang dimaksudkan Tuhan atau enggak? Ujungnya apa? Tuhan, aku minta rohmu memimpin hidupku. Pimpin aku Tuhan di dalam rohmu. Pimpin aku melangkah dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin, minta Tuhan yang pimpin. Makanya Musa itu ya, selalu Musa bilang, Tuhan, kalau kau gak berjalan di depan kami gak mau melangkah. Tuhan bilang, aku perintahkan malaikat yang menyertai kamu. Enggak mau Tuhan, aku minta engkau. Malaikat terbatas kuasanya. Tapi kuasa Tuhan tak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Amin. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Nah, yang refnya ini memang kesukaan orang-orang kalau sudah tidak berdaya lagi. Di saatku tak berdaya. Amin. Ya karena itu kan firman Tuhan. Betul nggak? Rasul Paulus bilang apa? Di saat aku lemah, nyata kuasa Tuhan. Amin. Ya. Itu yang kedua. Yang terakhir. Ya. Pertama tadi apa? Rabah, tahun hidupmu banyak, increase, berkembang, progres, betul artinya? Mau terjadi dalam hidup saudara? Mau ya? Yang kedua, dikatakan apa? Hidupmu akan mujur dan senang
bahagia sepanjang tahunmu. Asal kau takluk, tunduk sama firman Tuhan. Yang ketiga janji Tuhan, kalau kita dengar dia, yang ketiga janjinya apa? Diberkati berlimpah-limpah. Nah, kalau saudara nggak suka ini, saya stop sampai di sini khotbah. Aku nggak suka diberkati berlimpah-limpah, biarlah aku miskin supaya aku kaya di hadapan Tuhan. Makan bae susah. Sok-sok rohani pulo. Gimana kau mau jadi berkat sama orang? Saudara kebayang nggak di masa kekeringan? Elia di Sungai Kerit 3,5 tahun. Yang nganter daging, yang nganter roti siapa? Burung gagak. Burung gagak tuh burung apa? Burung najis. Baca itu di Keluaran, baca itu di Perjanjian. Burung najis. Najis. Oh, sekarang kalau ngelihat bencong, najis katanya. Padahal banyak yang najis yang lain. Yang ngasih makan burung najis. Kekurangan Elia. Orang lain kelaparan. Hambanya di Sungai Kerit taat. Taat. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan gak biarkan dia kelaparan. Diberkati, tiap sore datang burung gagak. Burung gagak tuh burung najis. Sikok lagi diorakus. Yang ketiga apa lagi? Burung ini kalau datang lambang kematian. Nah, ada yang benar, pernah dihinggapi burung gagak rumahnya. Iya, bagi orang-orang di luar kekristenan, di luar kepercayaan orang, itu lambang kematian. Crown itu lambang kematian itu. Tapi Tuhan bisa pakai untuk kasih makan hambanya. Saudara percaya bahwa kalau Tuhan melakukan itu untuk orang terdahulu yang dia kasih, dia juga akan lakukan hal yang sama saudara dan saya? Saudara percaya? Amin? Iya. Nggak kelaparan itu Elia. Pas disuruh bergerak, pergi lagi. Tuhan pakai siapa? Emang Tuhan pakai orang-orang Yahudi yang kaya-kaya itu? Enggak. Tuhan pakai janda di Sarfat, di Sidon. Sangat miskin. Dia bilang, hari ini aku kasih tepung ini, aku buat roti untuk kau. Aku dan anakku besok mati. Untunglah saya belum ketemu jemaat model kayak gitu. Pastor, kalau aku masih nak memberi perpuluhan, nak membeli persembahan, katik lagi duit aku Tuhan. Itu pastor. Njuk hari Minggu, Senin tekapar. Punah. Tapi karena mereka takluk sama perkataan firman Tuhan. Janda Sarfat takluk sama Nabi Tuhan. Dia buatlah roti kecil. Kan mintanya roti kecil kan Elia kan? Buatkanlah aku roti bundar kecil. Nah itulah roti unyil itu. Jeko kalau hari ini. Kecil kan Jeko tuh. Kati isinya pula. Tapi gara-gara dia taat, berlimpah gak hidupnya? Diberkati gak? Diberkati gak? Berapa banyak? Sampai musim kekeringan itu selesai, dia masih punya penyediaan, bahkan dia bisa bayar utang-utangnya. Keren ya? Saudara mau ngalamin hal yang sama? Mau? Supaya apa? Supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Supaya pekerjaan Tuhan semakin maju, kita bisa berkati hamba-hambanya.
Semakin pekerjaan misi bisa dikerjakan dengan baik. Semakin banyak umat Tuhan mengalami berkat Tuhan, semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Amin. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk show-showan kita, bukan supaya kita beli barang branded, supaya kita punya ikat pinggang yang tulisannya G. G apa? Gentong lagi itu. Buatan Semarang itu, gentong ternyata di sampingnya. H, Hermes, lu kira Hermes? Bukan, haleluya itu kalau hamba Tuhan pakai itu. Saudara jangan berpikir itu. Kita nih kalau umat yang benar, ketika kita diberkati, kita sadar berkat itu dari Tuhan. Kapan aja Tuhan izinkan kita diberkati, kapan aja Tuhan bisa izinkan itu bisa diambil dari kita. Ayub itu luar biasa. Waktu kehilangan segala-galanya, tidak didapati di dalam mulut Ayub hal yang tidak benar. Ayub lebih mau hidup dalam kebenaran daripada hanya sekadar hidup diberkati. Anehnya orang Kristen sekarang lebih senang hidup diberkati daripada hidup benar sama Tuhan. Dia pikir berkat yang dia dapat dari cara-cara yang tidak benar itu hikmat dari Tuhan. No. Kau sedang menumpuk murka Tuhan. Pilihlah untuk hidup dalam kebenaran dan bukan hanya hidup untuk diberkati. Kita sudah diberkati dengan berkat yang kekal yang tidak bisa diambil oleh alam maut sekalipun, namanya keselamatan. Nggak bisa dibeli. Kalau ada yang jual, orang-orang kaya yang bisa cuman selamat. Halo, kalau ada namanya keselamatan bisa dijual, cuma orang-orang kaya yang bisa selamat. Lah, di Indonesia ini ada istilah gini. Orang sakit dilarang, orang miskin dilarang sakit. Karena biaya orang sakit sekarang gila-gilaan. Orang miskin dilarang sekolah tinggi. Kemarin UKT naik sampai 500% kan. Untung ada anak Tuhan namanya Ibu Anita Yakob bersuara. Jangan ditambah anggaran, sudah 20%. Malu kita sama Tuhan. Ini supaya kita sadar dan bertobat. Waduh, saya bilang itu orang lantang bersuara. Belum pernah saya dengar anggota DPR seberani itu ngomong. Malu kita sama Tuhan. Nggak lihat air mata di wajah orang-orang tua yang anak-anaknya nggak bisa sekolah. Kurang apa Indonesia ini kayanya? Wah, saya komen sama teman-teman. Seandainya ya, anggota-anggota DPR ini orang-orang yang lantang bersuara kebenaran, geger negeri ini. Gara-gara dia bersuara, UKT dibatalkan oleh menteri, dibatalkan UKT yang sekarang, karena satu orang berani bersuara. Satu orang bersuara kebenaran can change everything. Amin. Amin. Diberkati berlimpah-limpah. Saudara mau? Ada ayatnya. Ya, saya nggak akan keluar dari ayat firman Tuhan. Ada ayatnya. Coba baca Ulangan 1 ayat 11. Kalau Yesus kasih perumpamaan tentang penabur ya. Ya kan? Betul kan? Yang ditabur di tanah yang baik adalah firman Tuhan yang jatuh ke hati yang
baik disimpan, lalu dikeluarkan pada waktunya. Betul nggak? Artinya dikerjakan, betul nggak? Ladangnya dikerjakan. Kamu akan berbuah berapa? 30, 60, 100 kali lipat. Itu bukan materi. Itu holistik. Berkat jasmani, berkat rohani. Pengenalan, pemahaman, pewahyuan, rema, muncul semua hal yang baik itu. Ditambah. Kalau itu dibilang cuma sampai 100, sebenarnya Tuhan gak ukurannya 100. Baca baik-baik. Mari kita baca baik-baik. 2, 3. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu 1000 kali. Kita mungkin jemaat 70-80 orang. Tapi kalau kebenaran itu ditambah-tambahkan terus. Ingat, dibilang apa? Dari Sion datang pengajaran, orang berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Kalau 1000 kali lipat ditambahkan orang-orang yang percaya, berapa banyak isi jemaat ini? Berapa besar kita harus bangun gedung gereja? Saya bilang, Tuhan, paksa aku takluk Tuhan. Paksa jemaat ini takluk kalau kami bebal. Berapa kali Tuhan mau tambahkan? 1000. Coba lihat Ulangan 28-nya. Ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan apa? Setia, tekun artinya, betul? Segala yang diperintahkannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2, segala berkat. Ingat, segala berkat, tidak dibilang hanya berkat jasmani. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nanti dijelasin berkat-berkat apa aja tuh. Tapi pertanyaannya, saudara sendiri kita ini sudah diberkati belum? Sudah, ada berkat kekal. Ditambahin 1000 kali lipat. Nggak mau. Kalau Tuhan janji 1000 kali lipat akan diberkati, ditambahinnya lagi hidup kita ini, rabahnya itu 1000 kali lipat. Nggak mau. Kalau nggak mau sih nggak apa-apa tuh Tuhan. Resiko tanggung sendiri. Ya kan? Amin. Amin. Nah kalau Tuhan berjanji, pasti nggak dia kerjakan? Oh cuman 1 orang di depan yang teriak amin. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti kerjakan nggak? Iya, asalkan kita tunduk, takluk, kerjakan, setia. Apa bunyinya? Ayat terakhir. Nah ini dia nih. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Galatia 3 ayat 29 katakan kalau kita milik Kristus, kita ini keturunan Abraham dan berhak atas semua janji-janji Allah. Berhak, katakan berhak. Berhak. Saudara dan saya berhak. Saudara dan saya berhak. Saudara dan saya berhak. Berhak. Asalkan kita takluk, taat, kerjakan. Kerjakan apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh ampuni, ya ampuni. Kalau Tuhan suruh memberi, ya memberi. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, ya berdoa. Kalau Tuhan suruh kita pergi, jadikan semua bangsa, pergi beritakan Injil, ya pergi beritakan Injil.
Doakan orang sakit, ya doakan orang sakit. Ada orang yang terikat, bebaskan mereka. Itu kan firman, itu kan perintah. Betul tidak? Tidak ada option, boleh atau tidak boleh dikerjakan. Tidak, perintah. Raja yang merintah itu loh. Bukan pribadi sembarangan. Perintah. Saudara percaya? Percaya ayat ini? Semua yang dijanjikan Tuhan akan dipenuhi? Percaya? Amin? Ada amin Bapak Ibu? Siapa yang mau tahun ini hidupmu berkemenangan? Hidupmu lebih banyak, rabah. Akan terjadi perubahan. Mau terjadi perubahan? Mau terjadi kemajuan? Progres? Mau terjadi hal-hal yang baik dalam hidupmu? Amin. Ditambah-tambahi bahkan sampai 1000 kali lipat. Saya minta tim pujian maju ke depan.